Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Buktinya hari ini kita bisa menyimak video pembelajaran bersama-sama. Gimana nih? Sholatnya lancar? Jangan lupa sholat 5 waktu ya. Tambahin juga sholat duhanya. Semoga kita semua diberi kemudahan sama Allah untuk belajar. Sebelum belajar, baiknya kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hai, bertemu lagi bersama Bunda di pelajaran tematik. Kali ini kita ganti buku. Buku yang akan kita gunakan adalah buku 5D yang berjudul Sehat Itu Penting. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Ini adalah 1. Memahami makna hak dan kewajiban. 2. Mempelajari interaksi sosial dalam masyarakat. 3. Menentukan baris sampiran dan isi pantun. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sangat erat kaitannya. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, bahkan seorang anak pun memiliki hak dan kewajiban di rumah. Seorang anak tuh berhak mendapatkan perawatan dari orang tua dan juga memiliki kewajiban hormat dan patuh terhadap orang tuanya. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi wewenang seseorang. Contoh, hak hidup, hak berbicara. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan. Contohnya, menaati peraturan, berbuat baik, dan membayar pajak. Kewajiban itu penting untuk dilaksanakan sebab menyangkut kepentingan orang lain. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, maka orang lain akan terganggu. Misalnya, jika seorang anak tidak mematuhi peraturan karena gaduh saat belajar, maka tentu akan mengganggu anak-anak yang lain. Anak-anak lain yang memiliki hak untuk belajar dengan tenang. Jadi ketika guru sedang menjelaskan pelajaran di kelas, kewajiban kalian adalah menyimak. Hak teman-teman yang lain adalah dengan tenang menyimak apa yang guru sampaikan. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa hak dan kewajiban itu sangat erat kaitannya. Kalau kita menuntut hak, maka kita akan dituntut kewajiban. Kalau kewajiban kita terpenuhi, maka kita berhak mendapatkan hak kita. Sebagai makhluk Tuhan, manusia tidak dapat hidup sendiri. Tadi kan kewajiban dan hak itu kan berkaitan erat. Apalagi kewajiban menyangkut tentang orang lain juga. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial kan? Yang artinya saling berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah, kegiatan yang saling berhubungan itu disebut dengan interaksi sosial. Interaksi sosial ada 3 jenis. Yang pertama adalah interaksi antar individu, yaitu antara satu orang dengan orang lain. Jadi ada 2 orang di sini. Kemudian yang kedua adalah interaksi antara individu dengan kelompok.
Misalnya individunya, misalnya di sini adalah Bunda di kelas sedang mengajar dengan kelompok, yaitu kalian seluruh siswa yang ada di kelas. Yang berikutnya adalah interaksi antar kelompok. Contoh di sini ada sebuah games, permainan, yaitu antara kelompok atau grup 1 dengan grup 2. Seperti itu. Interaksi sosial itu ada yang dapat memberi manfaat, tapi ada juga yang mengakibatkan kerugian. Kalau interaksi positif, contohnya mengerjakan tugas kelompok bersama. Kalau interaksi negatif atau yang bisa merugikan kedua belah pihak, contohnya persaingan yang tidak sehat antar kelompok yang bisa menyebabkan permusuhan. Kita simak ada pantun berikut ini. Dengar lagu berirama, tertawalah si adik manja. Mari kawan main bersama, jangan duduk sendiri saja. Berdasarkan pantun tersebut itu, kira-kira interaksi apa ya yang digambarkan oleh pantun itu? Tadi kan interaksi ada 3 tuh. Kira-kira yang mana ya? Antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok ya? Ini kan ada kata-kata mari kawan main bersama, berarti apa ya? Nah iya, jadi ini bisa dikategorikan interaksi antara individu dengan kelompok kalau dia sendiri yang mengajak teman-temannya bermain, atau bisa jadi individu dengan individu kalau dia bermain sendiri terus kemudian mengajak satu temannya. Jadi bisa macam-macam ya di sini, atau bisa juga antar kelompok. Jadi kelompok satu dengan kelompok yang lain bermain bersama. Terus ini termasuk pantun apa ya? Pantun kan tadi ada macam-macam ya. Nah, ini namanya pantun anak karena di sini adalah seorang anak yang mengajak main bersama temannya. Ngomong-ngomong tentang pantun nih, ada banyak contoh pantun. Kita perhatikan sampiran pantun atau 2 baris pertama dari bagian pantun. Ini ada apa tanda pisang tembatu, bijinya kecil, berwarna hitam. Terus ada sampiran yang kedua, apa tanda parang candung, kalau ditebas kuat besinya. Sampiran yang ketiga, cantik gelatik terkenal sudah, terbang di pulau berhari-hari. Nah, sampiran-sampiran ini akan kita pasangkan dengan isi. Ini Bunda acak. Ini adalah bagian isi ya. Apa tanda orang beruntung, bekerja keras, kuat hatinya. Wajah adik begitu indah, senyum manis berseri-seri. Apa tanda orang berilmu, bekerja rajin siang dan malam. Nah, kita akan satukan bagian sampiran dengan bagian isi pantun. Kira-kira kalau kita lihat ciri-ciri pantun itu bersajak A, B, atau akhirannya misalnya U, berarti nanti diisinya juga ada U juga belakangnya. Atau tam, berarti hitam, berarti nanti belakangnya juga ada am juga. Kita cari ya bareng-bareng. Apa tanda pisang tembatu, berarti belakangnya U ya. Berarti yang cocok adalah di kotak paling bawah nih, yang ketiga warna biru. Cocok nggak ya sama kata hitam? Hitam malam. Nah, berarti cocok nih. Maka ini bisa kita pasangkan. Kemudian sampiran kedua, apa tanda parang candung, kalau ditebas kuat besinya. Nah, apa tanda orang beruntung, bekerja keras, kuat hatinya. Jadi sama ya belakangnya ya pengucapannya.
Nah, yang terakhir, cantik gelatik terkenal sudah terbang di pulau berhari-hari. Wajah adik begitu indah, senyum manis berseri-seri. Begitu caranya ya. Lingkungan tempat tinggal kita itu harus terjaga kebersihannya. Kalau terlihat bersih, terjaga bersih, maka warga lingkungan pun merasakan manfaat dari lingkungan yang bersih. Mereka paham benar tentang pentingnya kebersihan bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, tua, muda, besar, kecil, semua itu harus ikut menjaga kebersihan lingkungan. Kita tuh harus berupaya melakukan segala cara untuk menjaga kebersihan, termasuk membiasakan diri membuang sampah. Ini merupakan sikap tanggung jawab seseorang terhadap kesehatan lingkungan. Dalam melaksanakan tanggung jawab, manusia melakukan interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah aksi timbal balik antara dua orang atau lebih di suatu tempat dan waktu tertentu. Nah, di bawah ini adalah beberapa contoh interaksi sosial. Yang pertama adalah transaksi jual beli. Di sini ada penjual yang menawarkan dagangan, kemudian ada pembeli yang membeli atau boleh tidak membeli apa yang ditawarkan oleh penjual. Nah, komunikasi ini antara mereka itu disebut interaksi sosial, atau ini tanya harganya berapa, terus ini kembaliannya berapa dan sebagainya. Itu merupakan interaksi sosial dari transaksi jual beli. Yang kedua adalah musyawarah desa. Dalam musyawarah desa itu berkumpul, sekumpulan warga saling berinteraksi. Ada yang memberikan pendapat, saran, terus ada juga yang menyampaikan sanggahan supaya mendapatkan kesepakatan bersama. Biasanya diadakan untuk pemilihan pengurus RT, RW atau kepala desa. Bisa juga membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang ada di sekitarnya untuk mencapai musyawarah mufakat. Yang ketiga adalah kerja bakti. Kerja bakti adalah kegiatan menyelesaikan permasalahan lingkungan bersama-sama. Nah, ini tuh terjadi interaksi loh. Nanti misalnya siapa yang cabut rumput, siapa yang sapu, siapa yang buang sampah. Nah, komunikasi itu terjalin sebuah interaksi sosial. Yang berikutnya adalah olahraga bersama. Nah, ini juga merupakan interaksi sosial. Kalau olahraga bersama itu diadakan untuk meningkatkan kesadaran warga pentingnya olahraga bagi kesehatan tubuh. Yang kelima adalah proses belajar mengajar. Ini udah pasti banget karena ketika guru menyampaikan sesuatu, kemudian siswa menyimak, terus kemudian siswa bertanya. Nah, proses komunikasi ini adalah interaksi. Yang berikutnya adalah tolong menolong. Otomatis kalau misalnya kita nolong itu kan, kenapa Pak? Ada yang bisa saya bantu? Nah, komunikasi itu akan terjalin sebuah interaksi sosial yang dapat meringankan beban sesama. Dulu pembelajaran kita hari ini untuk memperdalam wawasan kalian tentang tadi pantun misalnya, maka tentukan baris sampiran dan baris isi dari kedua pantun yang ada pada halaman 36 di buku paket tema 5D kalian. Jadi tulis dua baris pertama yang merupakan sampiran, terus ada yang merupakan isi, tulis dengan baik dan benar dengan ejaan yang disempurnakan di halaman 37. Foto dan kirim ke Google Classroom. Sudah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.